Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kiai Al-Hajj Ma'ruf Khozin, beliau adalah singa aswajanya Jawa Timur, Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Masih muda tapi juga sudah menjadi anggota MUI di Jawa Timur. Beliau menulis tentang nasab, kisruh nasab yang tidak pernah ada ujungnya hingga sampai saat ini. Judulnya mengembalikan nasab ke aturan hadis dan fikih. Tahaddus bin ni'mah. Alhamdulillah, selama muda usia saya dihabiskan banyak mempelajari ilmu fikih. Alhamdulillah, Allah memberi pertolongan bagi saya dapat khatam ngaji kitab-kitab induk madhab syafi'i seperti Fathul Wahhab, Syarah Mahalli ala Minhaj dan Muhadzab. Sistem kelas dan diskusi yang saya ikuti hingga khatam adalah Fathul Qorib dan Fathul di Pondok Ploso antara tahun 2000 sampai 2002. Kitab hadis yang saya simak dan mencatat dari guru saya adalah Sahih Bukhari. Langsung saya simak dari Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, ayahanda Gus Kautsar. Selama di Pontianak, kajian-kajian selalu saya buka tanya jawab, karena di Pontianak ada banyak habaib, baik lulusan Pondok Dalwa dari keturunan Sultan Al-Qadri, habaib dari Madura atau Melayu. Para penanya mengangkat tema ini. Haram bagi saya untuk berkhianat pada ilmu yang telah diamanahkan oleh Allah kepada saya. Tidak mungkin secara sadar dan sengaja saya menyampaikan jawaban yang bertentangan dengan ilmu saya. Saya harus amanah secara ilmiah. Bismillah. Pertama, saya awali dari ilmu hadis. Dalam Sahih Al-Bukhari, kitab hadis paling tinggi validitasnya, Imam Bukhari menulis Babus syahadah alal ansab dan seterusnya, bab kesaksian nasab dan asi yang sudah tersebar luas dan kematian yang sudah berlalu. Hadis aku dan Abu Salamah diberi asi oleh Suwaibah dan berpegang teguh pada hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini pensyarah Sahih Al-Bukhari yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, menjelaskan hadhihi tarjamah. Seterusnya, bab ini menjelaskan tentang kesaksian atas kabar yang tersiar luas, diantaranya nasab, asi, dan kematian yang sudah lama. Ia mengutip ijma dalam masalah ini. Fathul Bari jilid 8 halaman 153. Kedua, dalam kitab-kitab fikih misalnya Al-Muhadzab dan ditetapkan dalam Al-Majmu', dengan tegas disyaratkan wa in kanatis syahadatu ala ma la ya'lamu dan seterusnya. Kesaksian dengan kabar atau informasi valid ada 3: nasab, hak milik, dan kematian. Jika sudah tersiar luas bahwa seseorang adalah keturunan Bani Hashim, maka diterima kesaksiannya. Para ulama sudah lama melakukan isbat, penetapan pada nasab Sadah Alawiyin. Bahkan ulama saat ini pun tetap mengakui, seperti Maulana Syekh Ali Jum'ah dari Mesir, bahkan Syekh Mahdi Rojai. Ulama ahli nasab dari Iran yang dijadikan rujukan peniadaan Sayyid Ubaidillah pun telah dilakukan konfirmasi masih mengakui keberadaan Sayyid Ubaidillah ini. Soal gugatan bahwa Sayyid Ubaidillah tidak ada catatan selama 550 tahun, coba sekali-sekali Anda buka kitab Tobaqat yang menghimpun nama-nama perawi hadis selama ratusan tahun. Misalnya Al-Hafidz Adz-Dzahabi yang mengarang kitab Syiar A'lam An-Nubala dan Tarikh Al-Islam. Beliau yang hidup di masa pertengahan 700 Hijriah mengumpulkan nama-nama tabi'in misalnya tidak berdasarkan catatan sezaman. Bahkan boleh jadi nama-nama tersebut tidak ada dalam manuskrip nasab selama 600 tahun.
Tapi oleh para ahli hadis semuanya diterima berdasarkan syuhrah wal istifadhah atau kabar luas di kalangan umat Islam. Demikian pula Al-Hafidz Al-Mizzi dalam At-Tahdzib, dalam Tahdzib Al-Kamal, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Lisan Al-Mizan atau Tahdzib At-Tahdzib dan sebagainya. Saya tidak mau merusak tatanan ilmu nasab dalam hadis dan fikih yang sudah diterima oleh para ulama, dan saya tidak mau menukar dengan cara baru oleh segelintir orang yang levelnya belum mencapai derajat seperti nama-nama imam di atas, apalagi yang cuma cari follower di medsos. Saya sudah menyampaikan dalil dan ilmu. Pijakan ilmu ini pula yang saya bawa hingga pertanggungjawaban di akhirat. Soal Anda tidak percaya karena belum mengaji atau memang tidak menerima, gak ada urusan bagi saya. Bahasa Al-Quran, wa ma anta alaihim bijabbar, dan engkau bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Quran surat Qaf ayat 45. Di akhir tulisan Kiai Ma'ruf Khazin memampang foto beliau bersama Habib Jindan di Juanda. Barakallah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Monggo yang mau mengikuti ulama seperti Kiai Haji Ma'ruf Khazin silahkan, yang tidak setuju juga monggo silahkan. Yang penting kita sudah mengetahui dalil-dalil dan alasan masing-masing. Tetap saling menghargai, menghormati sesama muslim. Jangan lupa sehabis sholat tetap berdoa memintakan ampun pada Allah, kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang Islam seluruhnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sepemikiran maupun yang beda pemikiran. Itulah ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.